Shalom. Puji Tuhan kita kembali berjumpa pada hari ini. Ya, setelah kita libur ya, kemarin satu minggu ya, karena saya ada acara keluar kota, dan hari ini kita kembali berjumpa dalam pelajaran Alkitab kita yang akan kita lanjutkan mengenai hidup di dalam roh. Ya, kita akan selesaikan bab kita yang bab yang ke E8 Romawi. Ya, hari ini kita akan coba selesaikan E8 Romawi ini. Sehingga kita tinggal satu kali pertemuan lagi atau 2 kali pertemuan lagi untuk menyelesaikan yang E9 Romawi. Habis itu kita selesai ya hidup dalam roh ini. Oke, mari kita kembali akan sebelum kita belajar, kita mau berdoa supaya Tuhan yang akan mengajar kita semua apa yang Tuhan akan bicara pada hari ini untuk mengajar kita ya. Yuk kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan pertolongan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu ada dan beserta kami semua. Terima kasih kalau hari ini kami kembali berkumpul, berjumpa lagi di dalam pelajaran ini supaya kami boleh belajar lagi. Tuhan yang sudah kumpulkan kami kembali untuk mengikuti pelajaran mengenai hidup di dalam roh ini. Biarlah Tuhan kembali memimpin dan menyertai Roh Kudus yang memberikan kepada kami hikmat dan wahyu untuk mengerti dan mengenalkan kebenaran ini, untuk kami taat dan melakukannya. Agar apa yang kami dengar gak cuma sekedar menambah pengetahuan, tetapi betul-betul kami alami, kami mengerti, dan kami lakukan, dan kami kenakan. Sehingga itu menjadi terpatri dalam jiwa kami, membuat kami matang dan bertumbuh di dalam Engkau, mengalami perubahan, transformasi dalam manusia batinnya kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berbicaralah, berfirmanlah, kami semua siap mendengar-Mu. Kami tundukkan dan taklukkan jiwa dan tubuh kami untuk tunduk dan takluk sepenuhnya pada pengajaran ini, kepada firman ini. Ajari kami semua ya Tuhan, kami sangat membutuhkan firman-Mu dan perkataan-Mu saja. Jauhkan pikiran, perasaan, dan suara manusia di sini, tapi ya pikiran perasaan-Mu yang tersampaikan, isi hati-Mu saja yang kami sampaikan, dan suara-Mu saja yang kami dengar, yang akan berbicara kepada kami semua, mengetuk pintu hati kami semua, dan mengisi seluruh jiwa dan roh kami. Dengan firman ini menjadi makanan bagi jiwa dan roh ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan, Tuhan dan Raja di dalam pelajaran ini, di dalam waktu sebentar. Tuhan yang berkuasa sepenuhnya, kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke. Kita akan lanjutkan kembali. Kita lagi bicara soal E7 Romawi ini adalah bicara soal E8 Romawi ini bicara soal berhala ya. Kita dimana kita lagi belajar jauhkan segala berhala. Jadi kita akan lanjutkan sedikit. Kemarin 2 minggu yang lalu ya kita sudah belajar mengenai gereja Laodikia. Kenapa gereja Laodikia ini sangat ditegur oleh Tuhan. Tuhan sangat menegur gereja ini ya, karena mereka ternyata ada beberapa hal dalam diri mereka, dalam kehidupan gereja mereka, dalam kehidupan jemaat ini di mana menunjukkan bahwa mereka tidak berada lagi di dalam Tuhan, tapi mereka sudah berada di bawah kuasa si jahat ya, berada di bawah kuasa si jahat karena mereka sudah keluar atau melenceng ya dari rancangan Allah, melenceng dari tujuan dan visi Allah ya. Mereka tidak lagi dalam jalan Tuhan, tapi mereka sudah berada di jalan dunia ini, dimana karena mereka kaya, mereka sangat mengandalkan kekayaan mereka, dan mereka akhirnya menganggap semua itu menjadi lebih daripada Tuhan ya, yang membuat mereka seperti tidak butuh Tuhan ya, dan itu menjadi berhala dalam kehidupan mereka ya. Ada beberapa hal yang kita harus perhatikan mengenai gereja Laodikia, dan itu minggu lalu sudah kita bahas. Silahkan dilihat lagi di YouTube-nya kalau ada bagi yang belum mendengarnya ya, silahkan didengarkan dulu. Nah, kita akan melanjutkan kembali mengenai berhala ini ya. Yuk kita catat dulu. Lengkap satu baris sama dengan berikutnya. Lengkap satu baris sama dengan berikutnya. Kita lagi bahas soal E8 Romawi ya, yang masih ada beberapa sama dengan ya, sama dengan ini dulu. Berhala adalah (2). Berhala adalahnya dikasih garis bawah. Berhala adalah (2). Berhala adalah dikasih garis bawah semua. Nomor 1 ini yang paling utama, karena inilah musuh kita paling utama yang bisa betul-betul faktor terbesar ya, yang bisa yang menjadi suatu berhala dalam hidup kita ya. Hampir semua orang pasti memiliki berhala ini dalam hidupnya ya. Nggak ada satupun yang terluput deh yang nomor 1 ini. Ayo, apa yang paling pasti ada dalam kehidupan kita?
Baik orang percaya maupun orang yang sudah percaya, orang Kristen pun, orang percaya pun, ini masih banyak yang punya berhala ini. Ini yang paling utama nih, yang pasti ada dalam hidup setiap orang. Apa? Satu, inget gak? Siapa yang harus kita perangi? Peperangan yang paling besar, tiap hari kita harus perang. Ya, peperangan rohani terjadi yang paling besar di mana? Dalam diri kita sendiri kan. Nah, itu dia musuh kita yang paling besar. Itu dia musuh yang harus kita taklukkan. Ya, diri kita sendiri. Nah, itulah berhala kita. Berhala yang sering ada dalam kehidupan kita. Ya, nomor satu, diri kita sendiri. Ya, nomor satu, diri kita sendiri. Yang kedua, akal dan kelicikan kita. Hati yang picik, kalau dalam bahasa, kalau di Alkitab tuh bilangnya hati manusia tuh hatinya licik, picik. Nah, itu. Ya, akal dan kelicikan kita. Ya, ini ada di jiwa kita. Akal dan kelicikan kita. Yang ketiga, pengharapan kita untuk mengambil hati orang agar menyetujui pendapat kita. Pengharapan kita untuk mengambil hati orang agar menyetujui pendapat kita. Pasti semua orang maunya berharap begini. Semua orang maunya didengarkan. Gak ada yang gak biarin aja, enggak. Semua orang pada dasarnya mau didengerin. Makanya apapun pendapat mereka, apapun ide mereka, ya apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka pandangan-pandangan mereka, ide-ide mereka, itu hampir semuanya, ya semua manusia itu berharap didengerin, diterima, ya didengar dan diterima. Nah, itu pengharapan kita. Jadi pengharapan kita untuk mengambil hati orang agar menyetujui pendapat kita tuh hampir semua orang kan begitu. Pasti maunya disetujui pendapatnya. Mana ada yang mau, yang merasa senang kalau ditolak pendapatnya? Nggak ada kan? Semua orang pasti maunya pendapatnya didengerin, ya kan? Yang keempat, hendak mengajar orang lain dengan pengalaman kita. Hendak mengajar orang lain dengan pengalaman kita. Ntar diterangin. Kok nggak boleh ngajar orang dengan pengalaman kita? Nanti diterangin ya. Tulis dulu aja. Hendak mengajar orang lain dengan pengalaman kita. Yang kelima, bagian Alkitab yang kita sukai. Bagian Alkitab yang kita sukai. Nah, yang keenam, memaksa cara-cara kita dalam membaca Alkitab. Memaksa cara-cara kita dalam membaca Alkitab. Memaksa cara-cara kita dalam membaca Alkitab. Dah, oke. Nah, coba, semua ini disebut berhala. Ya. Artinya sih apa berhala? Kan kita udah bahas ya lagi beberapa waktu yang lalu. Berhala itu adalah sesuatu yang melebihi Tuhan. Artinya segala sesuatu yang lebih dari Tuhan. Jadi kita nggak dengar Tuhan, tapi kita lebih dengar ini gitu loh. Kita lebih mengutamakan ini daripada Tuhan. Ya, Tuhan kita kalahin. Ya, Tuhan kita kalahin demi ini semua. Itu berhala. Jadi yang sesuatu yang lebih dari Tuhan, yang kita anggap penting, yang kita sangat mendominan kita, sangat mengendalikan kita, yang kita nggak bisa kalahin ya, yang kita nggak bisa kalahin. Ya, demi Tuhan kita nggak bisa kalahin ini kayaknya lebih menang lah gitu loh dari Tuhan. Terus kita lebih suka ini, kita lebih mau mempertahankan ini daripada melakukan kehendak Tuhan. Itu semua berhala. Ya, yang udah pasti nomor satu diri kita sendiri. Ini udah banyak ya kita, saya kasih contoh tuh pasti udah banyak. Diri kita sendiri, bahwa kita tuh berperang setiap hari, bukan peperangan rohani di luar, tapi peperangan rohani pasti adanya di dalam batin kita, dimana kita setiap hari berjuang untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya, daripada diri kita sendiri. Kita tiap hari harus kalahin diri kita, tiap hari kita harus istilahnya harus matikan, harus taklukkan diri kita. Jadi kita tuh kayak harus ditaklukin gitu loh. Diri kita harus kita taklukin, diri kita harus kita matikan. Nah, itu jadi karena diri kita sendiri ini seringkali lebih dari Tuhan. Jadi kita lebih mengutamakan diri kita daripada Tuhan. Kita lebih mengutamakan pikiran kita, perasaan kita, ide-ide kita daripada Tuhan. Kita nggak mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjadi rencana Tuhan, menjadi jalannya Tuhan. Ya, karena kita mengikuti jalan kita sendiri, mengikuti pikiran kita sendiri, mengutamakan perasaan kita sendiri, ngegedein perasaan kalau kata orang. Nah, itu semuanya kan diri kita. Ego kita, harga diri kita, nilai diri kita, itu semua berhala. Kalau kita, karena itu semua kita nggak mau taat sama Tuhan. Tuhan bilang kamu difitnah, dikecewakan orang, disakiti. Kita nggak mau, kita mau balas. Ya, kita mempertahankan harga diri, gengsi kita. Orang aku nggak salah kok. Nah, itu berarti kamu masih menganggap dirimu tuh berhala.
Kamu nggak mengutamakan kehendak Tuhan atau maunya Tuhan, tapi kamu tetap masih mau pakai cara kamu, pikiran kamu, dan kehendak kamu sendiri. Itu berarti diri kita, itu jadi berhala. Diri kita yang kita utamakan daripada Tuhan. Ya, itu bisa jadi berhala, hati-hati. Ya, itu banyak banget. Ini nomor 1 makanya ditaruhnya. Kenapa? Karena ini semua manusia jatuhnya di sini. Ya, setiap hari kita berperang dengan diri kita sendiri. Ya, setiap hari diri kita sendiri bisa jadi berhala. Saat kita mau mengutamakan hobi kita, kesenangan kita lebih dari Tuhan, kita nggak punya waktu buat Tuhan. Baca Alkitab, berdoa, kita males. Tapi kalau kita disuruh nonton drama, disuruh nonton film, disuruh main game, disuruh main ke kafe sama teman-teman ngobrol, kita lebih suka itu daripada kita memberikan waktu buat Tuhan. Bukan nggak boleh. Ada waktunya kita bersama keluarga, ada waktunya kita kumpul bersama teman, bersama keluarga. Tapi semua ada waktunya. Nggak bisa itu mengambil waktu kita sama Tuhan, nggak bisa. Jadi waktu kita sama Tuhan nggak boleh dikurangi. Waktu kita lagi jalan, lagi pergi atau apapun, waktu kita sama Tuhan tuh nggak boleh dikurangin. Tetap harus ada waktu bersama Tuhan. Ya, makanya saya paling malas sebenarnya pergi-pergi. Cuman karena saya masih punya keluarga dan keluarga membutuhkan liburan dan mengajak saya liburan. Kalau saya nggak pergi ya gimana ya kan, karena pada liburan kan, dan lagi tidak bentrok, istilahnya nggak ada, memang lagi nggak ada, lagi memang liburan gitu loh ya kan, dan kita pun lagi libur, makanya ada kesempatan berkumpul sama keluarga, oke, ikut. Tapi dalam saya ikut seperti kayak minggu lalu saya pergi keluar kota, saya tetap waktu saya tidak akan pernah saya kurangin. Waktu saya harus berdoa pagi, saya tetap harus bangun pagi-pagi. Waktu saya harus bikin renungan, saya tetap bikin renungan. Jadi sambil saya tetap kumpul sama mereka, tapi saya tetap bikin. Jadi ada waktunya, itu tetap ada. Tidak mau saya membuang waktunya ya, atau mengurangi waktu tersebut. Ya, jadi itu tidak ada, kecuali memangnya sharing-sharing kayak kita jadwal sharing, memang saya liburin supaya kalian pun punya kesempatan buat berlibur, nggak cuma buat saya tapi buat kalian punya kesempatan buat berlibur bersama keluarga, kalian punya kesempatan untuk ngumpul dengan keluarga ya. Jadi ada waktunya lah kita beristirahat ya kan, tapi hanya sharing saja yang saya liburin. Kalau yang lain-lain mah enggak, renungan semua tetap ada kan, saya nggak kurangin gitu. Jadi itu tetap berlangsung, tetap berjalan. Ya, jadi itu harus ada dalam pengaturan waktu. Jadi nggak ada yang bisa mengalahkan Tuhan ya. Tuhan tuh harus tetap nomor 1 dalam hidup kita. Ya, istilahnya istilahnya tuh waktu sendiri apa namanya? Prime time ya, prime time ya. Me time, aduh saya jadi lupa tuh. Me time ya, itu nggak boleh sampai hilang tuh me time kita sama Tuhan. Karena me time saya atau prime time saya adalah sama Tuhan. Jadi saya tetap harus punya waktu bersama Tuhan. Walaupun saya lagi dalam keadaan berlibur, walaupun saya lagi ada liburan bersama keluarga, ada waktunya saya kumpul sama mereka, ada waktunya saya harus menarik diri untuk tetap punya prime time, me time bersama Tuhan. Ya. Jadi itu yang mesti kita belajar. Jadi yang pertama diri kita sendiri. Ini pun sulit, saya pun belajar terus. Ya, bukan saja saya sudah berhasil, saya pun belajar terus supaya saya tetap fokus. Jangan sampai saya nggak mau gitu loh, fokusnya dilencengkan ya ke kiri dan ke kanan. Biarlah fokus itu tetap sama Tuhan, tetap harus ada fokusnya, tidak boleh lenceng-lenceng gitu ya. Jadi ini yang pertama, diri kita sendiri harus kita kalahkan ya. Kemauan kita, opini kita, pendapat kita, ide kita, perasaan kita, itu harus kita buang, matikan ya. Kalau Tuhan lagi suruh matikan ya matikan gitu loh, jangan digedein ya, jangan dipertahankan. Kalau orang bilang jangan dipertahankan harga diri kamu, gengsi kamu, itu kalau Tuhan bilang harus dibuang-buang, jangan kita pertahankan, itu bisa jadi berhala nanti ya. Yang kedua, akal dan kelicikan kita, seperti di kitab Yehezkiel berkata, betapa liciknya hati ya, sangat licik. Manusia tuh licik banget, mana ada manusia nggak licik, penuh akal, penuh kelicikan. Untuk apa? Untuk keuntungan diri sendiri. Kita penuh akal, penuh kelicikan untuk apa sih? Untuk keuntungan diri sendiri. Jadi hati-hati dengan akal dan kelicikan kita. Itu bisa menjadi akal dan kelicikan yang menguntungkan. Akal dan kelicikan yang demi keuntungan diri sendiri. Ya, demi keuntungan diri sendiri, itu hati-hati. Ya, akal dan kelicikan kita demi keuntungan diri kita sendiri, itu bahaya. Ini kita harus perhatikan, ini berhala, bisa jadi berhala karena kita lebih mengutamakan keuntungan diri ya, pakai akal dan kelicikan kita cari ide. Makanya kalau ada sesuatu tuh kayaknya tuh pikiran kita lebih duluan daripada cari Tuhan, daripada kita minta cari Tuhan, cari kehendak Tuhan maunya apa, tapi kita lebih pakai otak kita. Cari akal, gimana caranya nih supaya masalah ini selesai ya, pakai kelicikan kita.
ya kepintaran kita, kecerdasan kita, ya supaya kita bisa selesaikan masalah ini. Ya seakan-akan kita mau beresin sendiri, kita nggak perlu Tuhan. Ya itu bahaya. Jadi banyak orang yang akal kelicikannya tuh lebih mendahului, banyak loh. Jadi yang lebih kecepatan, kalau orang bilang. Saya dulu begitu, kecepatan. Jadi begitu ada masalah, oh begini aja. Ada masalah, oh begini aja. Gitu. Ya, jadi itu kecepatan. Ya, ada waktunya memang Tuhan suruh cepat karena mungkin waktunya mendesak, saat itu juga harus diputusin. Tapi itu pun harus dengan kontak di dalam hati, Tuhan maunya gimana nih Tuhan. Nah baru. Jadi nggak langsung seketika bus gitu dengan akal kita. Kita tanya dulu, ini akal dari Tuhan bukan? Ini yang kayak gini gak yang Tuhan mau? Jadi hati-hati, tahan diri, jangan terburu-buru. Ya, jangan cepat-cepat ambil keputusan. Jangan pakai akal kita sendiri, jangan pakai kelicikan kita, jangan pakai akal ide kita sendiri. Ya, belajar untuk cari tahu Tuhan dulu, tanya Tuhan dulu gitu ya. Jangan cepat-cepat gitu loh. Nah, yang ketiga, pengharapan kita untuk mengambil hati orang agar menyetujui pendapat kita. Ini yang biasa yang tadi ya, mungkin dalam suatu perkumpulan, komunitas, rapat, meeting, Zoom atau apapun, kadangkala kita kan memberikan pendapat kita. Nah, kita pengennya apa? Pengennya orang pasti menyetujui pendapat kita. Begitu orang nggak setuju sama pendapat kita, pasti kita marah, tersinggung, nggak suka. Apalagi kalau misalnya ternyata yang dipilih pendapatnya nggak lebih baik dari pendapat kita. Menurut kita ya, menurut kita pendapat kita lebih baik. Dia malah ngikutin pendapat orang lain yang mungkin nggak baik, lebih baik kita punya. Tapi karena mereka mungkin berteman, karena mereka mungkin punya koneksi yang lebih hebat, lebih kuat, hubungan mereka juga lebih akrab, kita jadi nggak didengar, yang didengar mereka, yang didengar orang itu. Nah ini seringkali membuat kita jadi apa? Jadi marah, tersinggung. Nah itu artinya kita masih punya apa? Berhala, yaitu kita mempertahankan ya pendapat kita, bahwa pendapat kita itu paling benar. Ini pengharapan, ini berhala. Pengharapan kalau kita itu mau didengerin, harus didengerin pendapatnya. Ya, itu berhala. Itu contohnya ya. Nomor 4, mengajar orang lain dengan pengalaman. Artinya gini loh. Kita punya pengalaman. Ya, misalnya pengalaman kita apalah begitu ya. Ya, yang biasanya dikaitkannya biasanya dengan pengetahuan yang pernah kita terima. Jadi karena kita udah pernah mengetahui, seakan-akan kita lebih pinter. Ya, lebih pintar dari orang itu. Kita merasa diri kita lebih pintar dari orang lain karena kita punya pengetahuan yang memadai, kita punya pengetahuan yang cukup lah tentang hal itu misalnya. Nah, terus dari pengetahuan yang kita udah terima itu, kita kan jadi punya pengalaman kan. Nah, kita paksa orang, kita ajarin orang untuk ngikutin sesuai pengalaman kita. Ya, bukan nggak boleh. Beda ya, beda dengan misalnya gini, saya punya kebenaran, beda dengan kebenaran. Ini kebenaran yang saya punya, saya udah alami kebenaran itu. Jadi pengalaman sejati saya yang sudah terpatri dalam jiwa saya, ya. Dan itu keluar muncul dengan sendirinya. Dan orang lihat itu. Nah, orang lihat dari pengalaman hidup saya, mereka lihat, mereka tahu gitu loh, mereka dengar, mereka tahu. Terus mereka mau ikut, minta diajarin. Nah, saya kasih kesaksian itu. Saya kasih tahu gimana caranya supaya orang itu bisa dapat pengajaran dan mereka punya pengalaman juga begitu ya. Nah itu nggak apa-apa, tapi jangan kita sok rajin. Jadi gini, ada orang tuh yang sok tahu, sok rajin. Jadi misalnya ada orang nggak nanya, orang nih nggak nanya, nggak apa, tapi kita tahu nih orang punya masalah, terus kita sok-sokan gitu ngajarin dia. Menurut gue ya, pengalaman gue nih ya, mesti begini loh, gini. Jadi kerajinan, kalau orang bilang tuh kerajinan, ngajarin orang ya. Nah itu, dan kita anggap apa yang sudah kita alami, pengalaman kita itu jadi berhala. Kenapa? Karena pengalaman kita anggap yang paling hebat, yang paling benar daripada yang lain. Ya, padahal Tuhan membawa setiap orang punya pengalaman berbeda-beda. Pengalaman saya belum tentu cocok untuk mereka, belum tentu. Kecuali Tuhan yang suruh. Saya kasih tahu dia karena dia ditarik. Tuhan yang tarik ke hadapan saya, mereka konseling, mereka tanya, saya bisa berbagi sharing dengan apa yang sudah saya alami, saya kasih tahu. Tapi bukan saya paksa dia untuk mengikuti sesuai pengalaman saya, nggak bisa. Itu nggak boleh. Ya jangan jadikan pengalaman hidup kita jadi berhala yang memaksa orang lain untuk mengikutinya. Padahal belum tentu itu cocok buat dia, belum tentu. Ya misalnya, contohnya ya, dulu saya pernah mengalami masalah di rumah tangga saya. Ya, ada masalah dalam rumah tangga saya. Tiba-tiba ada orang
ya, yang punya pengalaman yang mirip lah, bukan sama, mirip ya, dengan dengan suaminya. Dia tuh punya masalah dengan suaminya, terus dia istilahnya suaminya itu apa ya, main tangan, terus kasar, main tangan, terus dia nggak mau kerja ya, nebeng hidup lah, kalau orang bilang nebeng hidup. Sampai akhirnya ada satu problem, masalah yang meledak ya, karena mungkin suaminya tuh ketahuan judi ya, ketahuan judi sampai habis gitu ya uangnya. Nah sejak itu si perempuan, si istri ini nggak mau lagi tinggal bareng sama si laki. Terus kalau lu nggak bertobat kita nggak usah tinggal bareng lagi, karena dia nggak mau habis dong hartanya. Nanti dia kan yang kerja cewek, si ceweknya, sedangkan suaminya nggak kerja ya, lakinya nggak kerja. Jadi nggak mau dong dia kerja banting tulang, diperbudak hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan dihabiskan uangnya untuk membayar hutang-hutang suaminya yang berjudi itu. Dia nggak mau. Nah makanya akhirnya dia bercerai. Kemudian setelah dia bercerai, dia mendapatkan kehidupan yang lebih baik bersama anaknya. Suaminya pergi sendiri lah gitu ya, nggak tahu kemana, dia udah nggak berhubungan. Jadi udah setelah cerai itu suaminya pergi, nggak tahu kemana, nggak tahu lagi kabarnya, dan tidak mau tahu juga karena si istri langsung pergi juga ke tempat lain dan tidak mau ngasih tahu dong alamatnya di mana. Jadi dia pergi hidup bersama dengan anaknya, dan akhirnya mereka hidup bahagia lah istilah gitu ya. Dia hidup senang sama anaknya aja, dia nggak lagi bersama suaminya, cerai. Nah waktu saya mengalami masalah dengan suami saya, waktu dulu masih ada, waktu masih mula-mula awal saya ikut sama Mami Hana itu masih banyak masalah, karena di situ memang problemnya ada problem rumah tangga yang masalahnya banyak ya, dalam ekonomi, dalam segala hal lah. Nah di situ Tuhan kan lagi ngajar saya ya kan, tapi karena mendengar cerita saya orang itu, jadi istilahnya dikasih pendapat ya, saya dikasih masukan, pendapat, udah baik lu tinggalin aja, lu cerai aja, bukan arti lu harus kawin lagi, enggak, lu nggak usah kawin lagi, tapi yang penting lu udah nggak tinggal hidup bersama dia, lu jalanin aja hidup masing-masing. Nanti lu pasti dipulihkan hidupnya, lu pasti akan diperbaiki hidupnya sama Tuhan jadi lebih baik daripada lu berat kayak gini, lu nggak bisa pelayanan, nggak bisa apa, karena istilahnya ada beban gitu ya, karena ada beban terhadap keadaan suami gitu misalnya ya, seperti itulah kira-kira. Nah tapi terus saya berpikir ya, apa itu yang Tuhan mau? Tapi Tuhan nggak pernah suruh saya begitu. Hati saya bilang enggak. Nah hati saya bilang nggak bisa, beda gitu loh. Terus dia cerita tentang orang tersebut. Orang itu suaminya mau jelas-jelas jahat, jelas-jelas tidak baik. Kalau saya kan sama suami saya cuman karena masalahnya adalah masalah problem tidak sehati, itu aja. Tidak sehati, nggak, visi tujuan kita beda, dan kita belum menemukan gitu loh kesatuan itu, kesamaan itu. Jadi masing-masing istilahnya punya tujuan, visinya beda gitu. Jadi ini yang buat kita nggak sehati, tapi nggak jahat, nggak pernah melakukan perbuatan-perbuatan seperti orang itu yang sampai harus diceraiin, nggak ada gitu, nggak perlu itu. Jadi saya bilang saya nggak bisa terima pendapat itu, saya nggak bisa dapat masukan itu jadi pengalaman dia dibawa masuk ke dalam saya harus sama dengan dia, nggak bisa, karena kasusnya beda. Kita harus lihat kasusnya, dan yang paling penting kita harus tanya Tuhan dong, Tuhan memang mau saya begitu? Nah kalau Tuhan nggak suruh, kenapa saya harus dengar orang? Nah ini, jadi orang itu mengajar saya untuk bisa mengikuti pengalaman dia, padahal belum tentu itu cocok sama saya. Nah ini, tapi dia anggap pengalaman itu paling hebat. Kenapa? Karena dia merasa dengan dia begitu dia berhasil, dan dia merasa ya menyamakan semua kasus di dalam rumah tangga harus kayak dia, caranya harus kayak dia, supaya karena dia udah berhasil gitu. Nggak bisa kayak gitu. Ini cuma contoh doang ya, nggak bisa. Ya nggak bisa seperti itu. Kita nggak bisa kita boleh bersharing, boleh kasih tahu caranya Tuhan mengajar kita seperti apa dalam pengalaman kita, tapi orang itu harus ambil keputusan sendiri. Dia mau ikutin cara kita atau Tuhan punya cara lain untuk dia. Karena masing-masing orang punya pengalaman berbeda. Jadi pengalaman kita beda-beda dong kasusnya. Tanya sama Tuhan. Jangan asal ngikutin aja. Kita pun sebagai pengajar atau yang punya pengalaman gak boleh memaksa orang lain untuk ngikutin kita. Gak boleh. Boleh bersharing, boleh kasih tahu pengalaman kamu, bagaimana kamu melewati semua itu dan Tuhan memulihkan kamu. Tapi bukan berarti harus membuat orang itu rajin gitu, sok rajin ngajarin orang dan maksain orang untuk ngikutin sesuai sama kita punya pengalaman. Nggak bisa seperti itu ya. Jadi caranya nggak bisa begitu. Boleh kamu kasih pengalaman kamu, boleh kamu sharing apa yang sudah terpatri dalam jiwa kamu dari hasil pengalaman kamu bersama Tuhan ya.
Tapi biarkan itu muncul dengan sendirinya dari hidup kita, dan orang melihatnya, dan orang itu sendiri yang minta diajarin, orang itu sendiri yang minta diajarin, kita ajarin, tapi kita gak maksa dia untuk ngikutin kita. Terserah dia mau ikutin kita atau enggak. Nah gitu ya, jadi jangan sampai pengalaman kita utamakan, ya kita jadikan berhala. Kita utamakan pengalaman kita yang paling benar dibanding yang lainnya. Dan kita mau orang lain tuh ikutin kita sesuai pengalaman kita, nggak bisa. Makanya waktu kita khotbah, kita pun khotbah nggak bisa menganggap pengalaman kita apa ya istilahnya, kita paksain orang untuk mengalami pengalaman yang sama dengan kita. Nggak bisa, kecuali kebenaran ya. Kalau kebenaran nggak bisa di ganggu gugat. Kalau kebenaran firman itu semua sama. Tujuan visi Allah semua sama, nggak mungkin berubah. Tapi yang namanya pengalaman pribadi, kesaksian pribadi, itu nggak boleh menjadi patokan untuk orang harus memiliki pengalaman yang sama, harus memiliki perjalanan hidup yang sama dengan dia. Nggak bisa. Jadi kalau ada orang yang disembuhkan sakitnya, pengalaman gue sakit lu, gue disembuhin lu, ya gue usah ke dokter, gue usah makan obat, gue nggak makan obat, gue nggak ke dokter, gue sembuh, gue dapat mujizat seketika, gue disembuhin. Oke, kamu boleh kesaksian seperti itu, yang membuat orang lain dikuatkan, karena Tuhan memang masih berkuasa dulu, sekarang, sampai selamanya. Tapi nggak bisa itu kamu cekokin orang supaya orang ngikutin kamu. Jadi orang yang berobat kamu bilangnya apa ya? Kamu mah nggak percaya Tuhan, kamu mah nggak ada iman, ya. Kamu pakai ke dokter segala, pakai obat segala, nggak usah. Gua aja nggak pakai obat, nggak pakai dokter, doa aja sembuh. Jangan begitu. Kamu memberhalakan pengalaman kamu untuk membuat orang harus ikutin kamu, gitu loh. Tuhan bisa sembuhkan dengan berbagai cara, nggak selalu melalui mujizat. Ada yang harus lewat dokter, ada yang harus lewat sarana rumah sakit, ada yang harus lewat sarana operasi. Tapi sama-sama membawa kesembuhan. Jadi Tuhan bisa bawa kesembuhan lewat berbagai cara. Jangan kamu mempertahankan cara kamu, mencekokin orang, memaksa orang untuk mengikuti cara kamu. Itu berhala, nggak bisa, nggak boleh kayak gitu. Ya itu hati-hati, ya kayak gitu. Jadi jangan sampai kita mengajar orang lain dengan pengalaman kita yang kita anggap yang paling benar. Ya, dan membuat orang harus ngikutin, jadi kayak doktrin, pengalaman jadi doktrin. Nggak bisa dong. Pengalaman masing-masing orang punya pengalaman beda-beda. Kamu boleh memberi kesaksian, tapi jangan jadikan itu doktrin yang harus diikutin, ya. Nah, yang kelima, bagian Alkitab yang kita sukai. Jadi bagian Alkitab yang kita sukai, apa yang paling kita sukai? Bagian Alkitab mana yang paling kita sukai? Kita cekokin orang, nih loh Alkitab yang paling hebat nih, firmannya ini, kamu pegang ini ya, firman ini ya. Nah firman ini paling bagus loh. Ya kita setuju sama firman ini yang paling baik, jadi kamu harus ikutin. Ya jangan sampai kamu, jadi bisa kayak doa Yabes tuh ya, doa Yabes. Kan orang ada beberapa orang yang gereja-gerejanya sangat menekankan doa Yabes. Jadi di dalam doa Yabes tuh semua jemaatnya diajarin, kamu harus doa Yabes ya, supaya kamu mengembang ke kiri dan ke kanan, supaya kamu diberkatin, ya diberkatin sampai kami punya cabang, punya kantor-kantor cabang, punya banyak anak buah, misalnya gitu ya. Jadi kita pakai tuh doa Yabes, itu adalah bagian Alkitab yang paling kita setujui dan yang paling kita sukai, dan itu kita pertahankan untuk kita cekokin sama orang supaya orang juga memiliki atau menyukai ayat yang sama. Nggak bisa, firman Tuhan masing-masing orang punya rema berbeda. Waktu kita mengalami masalah, kita bergumul sama Tuhan, kita di situ berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih kita firman itu kita pegang, kita perkatakan, firman itu jadi nih misalnya, digenapi dalam hidup kita. Belum tentu firman yang sama berlaku buat orang itu. Sama dengan pengalaman yang tadi, firman Tuhan juga gitu, beda. Waktu kamu mengalami masalah yang lain, kamu dapat firman yang lain dari Tuhan, maka itu jadi rema kamu. Beda waktu saya mengalami masalah, saya dapat rema apa dari Tuhan. Jadi jangan kita mempertahankan bagian Alkitab yang kita sukai, yang kita setujui, yang udah kita pernah alami, yang udah pernah kita dapatkan, dan kita paksa orang untuk bisa memiliki pengalaman yang sama dan rema yang sama. Belum tentu. Masing-masing orang kan pergumulannya beda-beda, masalahnya beda-beda. Ya, jadi ingat hati, jangan ada bagian Alkitab yang kita berhalakan. Semua Alkitab dari Jadian sampai Wahyu itu punya intisari sama, intinya sama, jalur benang merahnya sama, ada. Jangan jadikan satu ayat saja sebagai patokan yang kita pegang. Dan kita gak mau lihat ayat yang lain. Kita cuma pegang satu dan kita gak mau lihat ayat-ayat yang lain. Gak bisa. Padahal Alkitab bicara satu dengan yang lainnya saling melengkapi, saling menopang.
Kalau kamu cuma comot-comot ayat, nih ayat ini paling cocok nih sama saya nih, saya suka nih, ya bahwa kita akan diberkati, kita akan mengembang ke kiri dan ke kanan. Aku mau ambil ini aja, ayat ini aja. Ya, ayat ini aku pegang, ya. Jadi aku berhalakan nih ayat nih. Kalau perlu aku perkatakan, aku hafal, terus aku tempel di mobil, aku tempel di rumah, aku tempelin di mana-mana, ya. Karena itu ayat favorit saya. Ya. Padahal, ya, dia nggak tahu di dalam ayat itu berbicara apa konteksnya. Ya, terus ada ayat lain yang menopang yang beda sepertinya bunyinya. Walaupun sebenarnya bukan beda ya, bukan bertolak belakang, tapi saling melengkapi. Artinya doa itu kan khusus buat si Yabes. Pada waktu itu, di zaman itu, di saat itu. Bukan buat kita. Jangan kamu mencomot aja dong. Itu doa buat si Yabes, doa dia. Bukannya buat kita yang di zaman sekarang, yang kita memang berbeda. Jadi hati-hati jangan main comot-comot ayat. Ini kadang-kadang ya hamba-hamba Tuhan pun pendeta nggak tahu konteksnya main comot ayat. Nah ini bahaya. Jadi jangan kita comot-comot ayat yang kita sukai aja. Lihat keseluruhan Alkitab. Kita harus lihat konteksnya, bicara apa. Ya, dan tidak mungkin bertolak belakang biasanya. Tapi sesuai konteks. Jangan kita keluar dari konteks. Ya, hanya untuk apa? Kepentingan pribadi kita, keuntungan kita sendiri, memanfaatkan untuk keuntungan dan untuk supaya masalah kita selesai. Ya, jangan. Ya. Terus yang keenam, jangan paksa cara-cara kita dalam baca Alkitab. Artinya gini, ada orang yang cara-caranya itu dicekokin ke orang, dipaksain. Saya gini, ada nih ya orang begini. Kamu tuh harus baca Alkitab 1 hari 3 pasal. Kamu harus ikutin loh. Ini 1 tahun punya. 1 tahun harus habis. 1 tahun selesai, tahun depan kamu ikutin lagi. Ya, harus habis. Jadi 1 tahun harus habis. Kalau kamu nggak baca Alkitab 1 tahun habis ya, tiap tahun kamu nggak ulangi lagi, kamu masuk neraka. Tuh ngancem. Ya ngancem loh. Ada yang kayak gitu. Sampai dia kayak terintimidasi. Terus dia ngomong sama saya, "Rin, memangnya harus begitu ya? Kalau kita nggak sempet bagaimana? Saya kan sekarang udah tua, mata saya udah rabun, udah susah. Mau baca tuh udah susah. Ya, baru baca beberapa ayat aja mata saya udah capek, udah sakit. Dia udah tua soalnya. Tapi teman saya itu bilang kalau saya nggak baca, nggak kelarin. Padahal saya udah pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Saya udah pernah baca, udah 2 kali saya baca gitu loh. Tapi masa tiap tahun harus diulang? Dan sekarang umur saya makin bertambah, saya makin susah bacanya. Apakah kalau saya nggak baca itu berarti saya masuk neraka? Tuhan nggak suka, Tuhan benci, Tuhan hukum. Tuh, ya salah. Jadi ada orang-orang yang ngajarin salah, terlalu nyekokin cara-cara tertentu yang dengan ancaman-ancaman supaya orang ngikutin. Padahal Tuhan gak bilang begitu. Tuhan bilang kamu baca, perkatakan, kamu renungkan siang dan malam. Tapi gak ada keharusan kamu baca dari Kejadian sampai Wahyu seluruhnya setiap tahun diulang-ulang. Ya, enggak, ada waktunya kita harus baca secara keseluruhan supaya kita tahu apa isi Alkitab. Itu memang harus kita belajar. Kita baca deh. Setelah kita baca 1 kali Kejadian sampai Wahyu, saya aja cuma 2 kali kok dari sejak saya kenal Tuhan SD, dari SD saya bertobat sampai sekarang. Saya cuma 2 kali baca dari Kejadian sampai Wahyu, itu cuma 2 kali. Gitu loh. Tapi setelah itu, saya tetap baca tapi gak ada target. Gak ada target, harus selesai 1 tahun, terus harus selesai di bagian ini, di bagian itu. Enggak. Saya ikutin aja kalau Tuhan suruh saya lagi baca. Kayak sekarang nih, kan Tuhan lagi suruh baca kita 1 hari 2 pasal itu kan. Ikutin aja 2 pasal. Ya, tapi kan nggak selalu harus begitu. Nanti ada saatnya Tuhan suruh kita baca ayat-ayat tertentu saja. Nggak selalu harus berurut 2 pasal tiap hari diurut gitu. Enggak. Ada ayat tertentu saja. Nih baca ini. Lagi disuruh sama Tuhan nih baca ini. Ada kayak gitu. Jadi jangan memaksakan cara-cara tertentu. Pakai target-target. Ya nggak bisa. Kita baca Alkitab juga nggak bisa dengan target gitu. Dengan yang penting gue selesai. Yang penting Kejadian sampai Wahyu gue selesai. Nggak bisa. Padahal lu gak ngerti apa-apa, cuman baca doang, kagak ngerti. Buat apa? Percuma. Saya bilang sama dia, mendingan kamu ya baca 2 ayat ya, tetapi kamu ngerti ayat itu bicara apa, Tuhan kasih kamu pengertian dan kamu lakukan 2 ayat itu. Itu yang paling penting, yang Tuhan mau kamu lakukan. Ayat itu kamu mengerti dan kamu lakukan, daripada kamu baca secara keseluruhan tapi kamu nggak ngerti dan kamu tidak lakukan karena kamu nggak ngerti. Percuma, buat apa gitu loh. Capek-capekin aja, buang-buang waktu. Mendingan baca 1 ayat atau 2 ayat atau 1 pasal tapi kamu ngerti dan ada rema dan kamu bisa lakukan.
Gitu. Itu yang paling penting. Tuhan lagi mau lihatnya adalah buah. Ya, buahnya. Ada rema, ada buahnya. Ada perubahan dalam hidup kamu. Karena kamu ada mengerti dan kamu melakukan. Jadi ada perubahan dalam hidup kamu. Itu yang Tuhan mau lihat. Ya, dan semua Alkitab yang kita baca harus dengan pimpinan Roh Kudus. Kalau bukan Roh Kudus yang buka, itu nggak akan pernah bisa mengerti. Ada meterai, ya kayak perjanjian lama ya. Di perjanjian lama itu kita lihat Yesaya 29 ayat 11 sampai 12. Yesaya 29 Yesaya 29 ya 11 sampai 12. Di sini dikatakan gini. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca, ya tahu baca kita kasih, dia bisa baca dengan mengatakan gini, baiklah baca ini, kasih bacaannya. Maka dia akan menjawab, aku tidak bisa, aku tidak dapat sebab kitab itu termeterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka dia akan menjawab lagi, aku tidak dapat membaca. Jadi artinya gini loh, setiap kitab ya yang diberikan belum tentu orang yang baca itu bisa mengerti karena termeterai. Nah judulnya aja kan bangsa yang buta. Jadi orang yang masih buta, yang gak punya Roh Kudus dalam hidupnya, lu mau baca bagaimanapun lu gak bakal bisa ngerti kecuali Roh Kudus yang beri pengertian. Nah ada orang yang belum mengenal Tuhan, dia belum percaya Tuhan Yesus, tapi kemudian dia baca Alkitab di satu karena dia kepengen tahu terus dia baca. Nah waktu dia baca ternyata di situ Roh Kudus bekerja, memberi dia pengertian sampai akhirnya dia bertobat. Ya salah satu siapa? Yusuf Roni bertobat di penjara. Dia dapat Alkitab dari pendeta yang mengunjungi dia. Dan dia coba-coba baca karena dia pengen tahu apa sih ini Alkitab isinya. Jadi dia pengen tahu, dia baca. Begitu dia baca. Dia ngerti. Dibukain gitu pengertiannya. Sampai akhirnya bertobat karena dia baca Alkitab itu. Kenapa? Itu siapa punya pekerjaan? Roh Kudus yang bekerja. Di situ dimukain sama Roh Kudus. Meterainya. Jadi gak termeterai. Tapi buat orang-orang yang memang udah buta rohani, artinya dia baca cuma sekedar kepengen ngejatohin, pokoknya ada motif-motif yang gak bener. Terus memang orangnya itu gak niat baca, ya, maka itu akan tetap termeterai, tidak bisa dimengerti. Ya, jadi Alkitab itu pun ini termeterai, harus diterangi oleh pertama anak domba yang pegang kunci kan, dia yang pegang kunci, dia yang buka meterai. Di kitab Wahyu katakan ada kitab termeterai dan yang buka meterai itu siapa? Anak domba yang bisa buka. Jadi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia bangkit, dia mati, dia bangkit, disitulah kitab itu terbuka, meterai-meterai terbuka. Rahasia Allah yang selama ini jadi rahasia berabad-abad itu terbuka supaya manusia ngerti apa yang menjadi visi Allah, apa yang menjadi rancangan Allah. Padahal dari sejak dulu sampai ada hukum Taurat pun ada, manusia gak bisa ngerti visi Allah, gak pernah ngerti rencana Allah itu apa sih, kehendak Allah tuh manusia tuh apa sih, gak tahu. Tapi ketika Yesus mati dan dia bangkit dan dia naik ke surga, kemudian diturunnya Roh Kudus, diberikan kepada orang percaya, dianugerahkan Roh Kudus, baru di situ semua terbuka. Yang dimeteraikan selama ini terbuka, rahasia-rahasia itu terbuka yang berabad-abad, sehingga orang bisa ngerti, oh ternyata Allah punya rencana manusia mau dibikin jadi seperti dirinya, serupa dengan dia. Tapi selama ini ada dosa yang menghalangi, sehingga harus diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Sampai akhirnya manusia bisa dikembalikan ke rancangan yang semula, bisa diselamatkan. Ya, dan itu begitu Roh Kudus dicurahkan, baru tuh murid-murid Tuhan Yesus pun yang tadinya gak ngerti, masih bodoh, masih gak memahami. Waktu Tuhan Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini, kerajaanku nanti. Muridnya gak ada yang ngerti. Tapi begitu ada Roh Kudus memberi pengertian, terbuka semuanya. Apa yang selama ini mereka gak ngerti, kata-kata Tuhan Yesus yang cuma dicatat doang, cuma diingat doang di otak, tapi gak ngerti. Tapi begitu ada Roh Kudus, mereka mulai mengerti dan memahami apa maksud yang Tuhan Yesus katakan. Apa maksud Tuhan Yesus ngomong begini. Itu baru terbuka semuanya. Ya, jadi makanya si murid-murid pun baru bisa memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, bisa terus sampai jadi martir. Kenapa? Karena mereka dapat rahasia Allah. Mereka mengerti itu. Nah itulah. Jadi harus diterangi.
Ya, diterangi oleh siapa? Pertama oleh anak domba Allah yang harus disembeli dulu. Setelah anak domba Allah disembeli, dia mengalami kematian dan kebangkitan, baru kitab yang termeterai selama ini bisa terbuka, rahasia Allah terbuka. Kemudian Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus memberi pengertian yang lebih lagi kepada setiap orang yang di hati setiap orang yang membaca atau yang mendengar Injil. Sehingga mereka yang membaca dan mendengar Injil dapat diselamatkan karena Roh Kudus memberi pengertian. Nah, Roh Kudus bisa kasih pengertian kenapa? Karena diawali oleh anak domba Allah yang sudah mengalami kematian dan kebangkitan, dan dialah yang membuka kunci meterai itu. Kalau Tuhan Yesus gak mati di kayu salib, dia gak mempertahankan 33,5 tahun panggilan dia untuk menjadi anak domba yang disembelih dengan mempertahankan kesuciannya. Dia sampai dia jatuh dalam dosa, maka kita selesai deh. Kita semua binasa, gak ada yang bisa menyelamatkan kita. Tapi puji Tuhan, pengorbanan Yesus ya, yang mempertahankan kesuciannya, ya, di mana dia adalah manusia seutuhnya seperti kita, ya, bisa berbuat dosa, tapi selama hidupnya dia mempertahankan untuk tidak sampai berbuat dosa, untuk enggak berbuat dosa, membuat darahnya itu layak, sehingga dia menggenapi tugas dari Bapaknya sampai selesai sempurna, genap, finish. Baru di situ darah Yesus tercurah, meterai terbuka semua, baru bisa membawa keselamatan bagi manusia. Seperti pintu surga itu terbuka baru, dan manusia punya kesempatan untuk masuk ke sana. Tapi untuk masuk ke sana, ya, pintunya sudah terbuka, tapi untuk masuk ke sana masih ada proses perjalanan yang dimana kita perlu berjuang, perlu bagian kita. Untuk buka pintu itu kita gak punya andil apa-apa. Yesus sendiri yang melakukan bersama Allah. Rancangan Allah digenapi lewat Yesus anaknya. Itu mereka yang punya inisiatif. Allah Bapa melalui anaknya membuka pintu itu. Tapi untuk kita masuk ke sana, sampai kita benar-benar berada di sana, prosesnya masih panjang. Kita harus menjalaninya. Kita harus berjuang. Ya, berjuang untuk memasukinya. Di sini perlu ambil bagian kita, di mana keselamatan yang Tuhan sudah sediakan harus kita kerjakan. Diisi, kalau kemerdekaan itu diisi kemerdekaannya. Kalau kita keselamatan yang kita dapatkan dikerjakan dengan takut dan gentar. Kerjakanlah dengan baik. Ya, berjuanglah untuk bisa berubah, mengalami transformasi perubahan. Roh Kudus yang selalu akan melakukan itu dalam hidup kita. Kita cuma tinggal memberi diri. Memberi diri untuk taat, memberi diri untuk mau diubah, sehingga kita mengalami transformasi itu. Maka keselamatan itu baru jadi milik kita. Jadi harus ada bagian kita. Gak bisa, harus ada bagian kita. Ya, gak bisa tuh semuanya Tuhan. Ya, semuanya Tuhan. Cukup Tuhan satu kali memberikan pintu terbuka. Tapi untuk masuk ke sana, kita yang harus melangkah. Kita yang harus berjuang. Kita harus mengisi kemerdekaan itu. Kerjakan kemerdekaan, keselamatan yang sudah kita terima. Kerjakan dengan mengalami perubahan. Makanya Kristen itu adalah jalan hidupnya Yesus. Kita harus mulai kenakan jalan hidupnya. Kita harus ikuti jalan hidupnya. Dan jalan perubahan. Kristen itu jalan perubahan, di mana kita mengalami perubahan transformasi dari manusia kodrat dosa menjadi manusia yang memiliki kodrat ilahi, manusia Allah yang mengenakan manusia ciptaan baru, sehingga kita bisa mengekspresikan Allah sejak di bumi, bukan nanti di sorga, di bumi, sejak di bumi. Proses itu berlangsung, dan itu perlu ambil bagian kita sendiri kita. Jadi ingat berhala-berhala ini, jangan sampai kita menjadikan semua ini berhala, tapi biarlah kita boleh mengikuti tuntunan Roh. Apa yang Roh Kudus mau dalam hidup kita. Ketika Roh Kudus suruh matikan diri kita, matikan diri kita. Ya, ketika Roh Kudus suruh kita hancurkan, kelicikan akal pikiran kita, nggak pakai akal pikiran kita, kita mengandalkan Tuhan, kita cari Tuhan, apa yang jadi kehendak Tuhan, cari Tuhan, kehendak Tuhan, bukan pakai akal kelicikan pikiran kita. Ya, terus kalau pendapat kita nggak didengar sama orang, nggak apa-apa, biar gengsi kita, harga diri kita dimatikan. Ya, supaya tidak jadi berhala. Terus pengalaman kita boleh kita bagikan. Kalau orang lain ingin mendengarnya, silahkan bersaksi. Tapi jangan paksa orang lain untuk memiliki pengalaman yang sama. Karena masing-masing kita punya pengalaman yang berbeda. Dan bacalah Alkitab dengan hati yang rindu, karena mau belajar mengenal Tuhan. Mengenal apa yang menjadi kehendaknya. Karena rahasia Tuhan, pikiran Tuhan, perasaan Tuhan, semuanya ada dalam Alkitab ini. Maka kita harus belajar dengan terang Roh Kudus yang memberi terang dan pengertian. Sehingga yang termeterai boleh terbuka. Dan kita boleh mendapatkan pemahaman dan pengertian itu untuk kita lakukan dalam hidup ini, sehingga kita bisa bertumbuh dan mengalami perubahan seperti yang Bapa kehendaki, seperti yang Allah inginkan, seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Kita mau jalani, kita mau ikuti. Ya, Tuhan Yesus sudah lakukan, pengorbanannya cukup buat kita. Jadi mari
Jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Jangan sia-siakan anugerah dari Allah. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus. Biarlah kita lakukan, kita buat hidup kita berguna, berarti sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Genapi rancangan Allah, penuhi tujuannya dalam hidup kita. Kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Baca Alkitab dengan caranya Tuhan. Apa yang Tuhan mau sesuai pimpinan tuntunan Roh Kudus. Dan biar Roh Kudus yang memberi kita pengertian supaya yang termeterai bisa terbuka. Dan kita bisa mendapatkan terang pengertian. Dan kita bisa lakukan. Sehingga mengalami perubahan, mengalami pertumbuhan. Itu yang Tuhan mau. Kita tahu pikiran dan perasaan Allah. Dan kita mulai berjalan dengan pikiran dan perasaan Allah. Bukan pakai pikiran perasaan akal licik kita. Tapi pakai pikiran perasaan Allah yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Sehingga kita bisa berjalan harmoni dengan Dia dalam pikiran dan perasaannya. Dan melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Tidak bertentangan dengan kehendaknya. Karena ngikutin apa yang menjadi pikiran dan perasaan. Bukan pikiran perasaan kita, pikiran dan perasaannya Tuhan. Ya, jadi mari sama-sama kita belajar hari ini tentang berhala ini. Biarlah ini semua ya, hati-hati, perhatikan baik-baik supaya jangan menjadi berhala dalam kehidupan kita. Ya, semua ini di luar segala sesuatu, di luar kehendak Allah, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, tidak sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, itu pasti berhala. Karena semua yang kita lakukan harusnya dalam tuntunan dan pimpinan Roh-Nya yang sudah dianugerahkan kepada kita. Semua kita lakukan lewat Roh itu. Roh itu yang sudah dianugerahkan, sudah melahirkan kita kembali. Roh itu yang akan memimpin dan menuntun kita dalam kebenaran dan kekudusan Allah. Amin. Kita sudah selesai hidup dalam Roh untuk hari ini. Nanti kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita, entah berapa kali lagi ya, tetapi nanti kita lanjutkan lagi. Minggu depan kita libur karena ada lebaran ya. Biarlah ada kesempatan kita boleh berlibur, berkumpul bersama keluarga. Tapi kembali seperti tadi saya bilang, walaupun kita bertemu, berkumpul bersama keluarga, tapi itu bukan berarti mengurangi waktu kita sama Tuhan. Waktu kita sama Tuhan tetap ada. Kita tetap jaga persekutuan kita dengan Tuhan. Kita tetap jaga api Roh-Nya di dalam kita untuk tidak pernah padam. Oleh karena kita terlalu menikmati liburan, menikmati senang-senang sampai kita lupa sama waktu sama Tuhan. Jangan ya, berlibur ya berlibur, kumpul ya kumpul, tapi waktu ketemu Tuhan pagi hari tetap harus lakukan ya. Dengar firman, renungan tetap harus dengar. Waktu-waktu itu jangan sampai terbuang, terdistrak, atau sampai terambil, teralihkan karena kesenangan-kesenangan yang lain ya. Jadi jangan fokus kita dialihkan begitu ya. Jadi selama liburan, selamat berlibur, menikmati kebersamaan bersama keluarga, tapi tetap jaga persekutuan dengan Tuhan, tetap jaga api Roh-Nya di dalam hidup kita semua. Kita akan ketemu lagi 2 minggu yang akan datang pada bulan April. Jadi kita libur 2 minggu ya. 2 minggu selama lebaran ini, libur lebaran 2 minggu, kita 2 kali pertemuan tidak ada. Jadi kita akan kembali ada renungan ada rekaman pelajaran Alkitab mengenai hidup dalam Roh ini. Kita akan lanjutkan lagi di hari Rabu di bulan April tanggal 1. Pas tanggal 1 ya. Jadi pas tanggal 1 April kita memulai hari yang baru di bulan yang baru, bulan April. Rekaman pelajaran Alkitab akan kita mulai lagi hari Rabu tanggal 1 April. Ya, kita akan bertemu lagi. Oke. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk pengajaran hari ini. Biarlah apa yang sudah kami pelajari bersama-sama dapat kami mengerti dan Roh Kudus terus memberikan pemahaman-pemahaman yang lebih lanjut yang membuat kami boleh mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup ini. Biar kami betul-betul bisa mengerti bahwa begitu banyak hal yang bisa menjadi berhala dalam hidup kami. Supaya kami bisa lebih hati-hati. Sehingga tidak menjadikan sesuatu apapun, baik dalam hal perkara dunia maupun perkara rohani, tidak menjadikan itu menjadi satu berhala. Karena melebihi dari apa yang harus kami ikuti, yaitu rencanamu, kehendakmu, pikiranmu, dan perasaanmu. Biarlah kami selalu mengikuti tuntunan Roh Kudus aja, yang mengajar kami, yang memberi kami pengertian, supaya kami mengerti Tuhan apa yang menjadi pikiran dan perasaanmu, apa yang menjadi kehendakmu, dan biarlah itu yang terutama Tuhan untuk kami lakukan dalam hidup ini. Tidak ada yang lain, tidak diri kami sendiri, tidak dengan cara-cara kami, pengalaman-pengalaman kami, ataupun prinsip-prinsip yang kami pertahankan. Biarlah itu semua tidak sampai menjadi berhala, perasaan-perasaan kami dan sebagainya. Biarlah itu boleh kami tinggalkan dan tanggalkan Tuhan. Agar tidak ada berhala dalam hidup kami. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang kami sembah, yang kami puji, kami tinggikan, kami utamakan menjadi pusat kehidupan, sentral hidup kami. Tidak ada yang lain.
yang bisa dibandingkan dengan Engkau. Tidak ada yang lain yang bisa menggantikan Engkau. Engkaulah satu-satunya Allah yang kami puji dan sembah. Tidak ada Allah di luar Engkau. Tidak ada Allah lain. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang kami puji dan sembah. Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang kami alami, Allah yang hadir, Allah yang nyata dan menyertai kami semua di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat perantara kami yang esa, dengan Roh Kudus yang sudah dicurahkan, yang selalu menyertai kami selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Dan kalau kami akan berpisah Tuhan, dan akan bertemu lagi 2 minggu yang akan datang di bulan tanggal 1 April nanti. Di bulan April, di bulan yang baru kami bertemu kembali. Biarlah liburan ini kami isi dengan baik. Kami bisa mempergunakan waktu ini untuk berkumpul bersama keluarga, menjadi berkat buat keluarga, memberi kesaksian yang baik, menjadi saksimu di dalam keluarga kami, menjadi ekspresi Allah di dalam keluarga kami, membawa sukacita damai Tuhan dimanapun kami berada di tengah-tengah keluarga kami. Dan dari semuanya itu kami tetap memiliki persekutuan denganmu. Kami tetap jaga Tuhan persekutuan dan api rohmu agar tetap terus menyala dalam diri kami. Tidak ada yang bisa memadamkan atau melencengkan fokus hidup kami. Kami tetap hanya berfokus kepadamu. Kami tetap jaga persekutuan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah saat ini kami akan berpisah dengan berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai kita dalam kasih kebenaran kekudusan yang sesungguhnya. Sampai Maranatha Tuhan datang kembali, kita masuk ke dalam Yerusalem baru sebagai pemenang dan mempelainya, tinggal di dalam bersama dengan Tuhan kita dalam kekekalan selama-lamanya. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita hari ini sampai Tuhan menjemput kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu. Haleluya. Amin. Oke, selamat berlibur, selamat menikmati sukacita Tuhan di dalam berkat Tuhan bersama keluarga. Kita ketemu lagi tanggal 1 April nanti ya, di hari Rabu 2 minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.